Itu ada berapa orang, Bu? Bu, Ya mulai aja sudah. Berapa yang ada aja. yang kelas 6 nih Bu ada berapa orang? Apa? Berapa orang semuanya kelas 6? 13. Berarti yang masuk nih 2 aja lah. Langsung mulai kamu. Iya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Nah, gimana? Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran Ibu hari ini? Jonathan, coba kamu aktifkan kameranya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu, suaranya kecil. kecil kan? Tes 1, 2, kedengaran nggak suaranya? Ya, Bu, kedengaran. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ini coba kamu pimpin doa buat kita. Selesai. Nah, ini Jonathan ini mana? Aktifkan kameranya, Nak. Nah, nih, anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 3, tentang tokoh dan penokohan, subtema 1, penemuan yang mengubah dunia. Penemuan yang mengubah dunia, pembelajaran 6. Kita langsung aja ya. Untuk meningkatkan konsentrasi belajar, kita harus memelihara kebugaran jasmani. Dengan konsentrasi yang baik, banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita mampu menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang kita olah tubuh dengan mengulang kembali latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Nah, anak-anak, di sini kita mengulang kembali latihan
push up, sit up, dan turtle jump, serta lompat ke depan, ke belakang dengan variasi permainan yang meningkatkan kebugaran jasmani. Dengan bantuan orang tua kalian, kalian akan menghitung kemampuan dalam melakukan beberapa gerakan untuk melatih kebugaran menggunakan software. Nah, sebagai variasi latihan, kamu juga dapat melakukan permainan secara berkelompok, yaitu permainan yang A, gerobak dorong berpasangan, yang B, bermain saling mendorong, yang C, lompat tegak mencapai sasaran, yang D, balap karung dan balap karung ke depan dan ke belakang. Nah, ini Ibu ada contoh gambarnya. Nah, ini Nah, anak-anak, ini adalah contoh latihan kebugaran jasmani melalui permainan. Ini yang pertama nih ada permainan gerobak dorong. Ini yang satu temannya dijadikan gerobak dan tangannya menahan, dan kaki teman yang ini dipegang sama temannya. Jadi permainan ini melatih kebugaran jasmani. Ada lagi yang ini saling mendorong. Nah, yang saling mendorong ini dalam permainan, mereka nggak berkelahi. Mereka ini bermain untuk latihan kebugaran jasmani, untuk latihan otot, latihan perut, dan latihan kaki. Karena mereka sama-sama saling mendorong. Terus ada lagi yang ini. Ini ada lompat tegak mencapai sasaran. Dia lompat mencapai dan ingin menangkap daun ini. Dan di sini ada balap karung maju, dan ada balap karung mundur. Yang loncat tegak mencapai sasaran ini juga melatih kebugaran jasmani. Dan yang ini juga sama. Ini juga melatih kebugaran jasmani. Nah, anak-anak, sebelum Ibu mau tanya, ada yang pernah ikut lomba lari karung? Pernah nggak? Ada yang pernah ikut? Neni, kamu pernah ikut lomba lari karung? Pernah, Bu. Yang seperti apa? Yang balap karung ke depan atau yang balap karungnya ke belakang? Kayak mundur ke belakang itu. Ke depan, Bu. Nah, ini gambarnya tadi. Ada latihan kebugaran jasmani melalui permainan. Ada permainan gerobak dorong, permainan saling mendorong. Nah, karena kita tidak bisa tatap muka langsung,
kita tidak bisa melakukan praktek sit up, push up, dan sebagainya. Jadi kalian bisa latihan sendiri di rumah dan harus diawasi orang tua ya. Setelah melakukan permainan di atas, melakukan push up, dan partikel jump. Kamu juga dapat mempraktikkan permainan yang telah kalian buat. Nah, kalian bisa mempraktikkan permainannya. Ingat, dalam permainan, seandainya kalian bermain dengan teman-teman kalian, kalian bermain harus sportif dan harus jujur, harus berhati-hati. Nah, anak-anak, coba kalian bayangkan, seandainya kalian seandainya Tuhan tidak memberikan karunia akal dan kecerdasan pada peran penemu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi untuk mengetahui penemu roda dan manfaat penemuan tersebut bagi kehidupan dunia. Nah, anak-anak, di sini kita akan membahas tentang Charles Goodyear yang menemukan roda. Dia adalah orang yang menemukan dan orang pertama yang membuat roda. Nah, kalian perhatikan ya, Ibu akan membacakan teks di atas, teks ini. Nah, nanti kita akan berdiskusi bersama-sama. Nah, roda. Roda mengubah dunia. Perhatikan semua benda yang ada di sekeliling kita. Apakah ada yang memiliki benda roda? Nah, anak-anak, ada yang tahu nggak roda? Tahu. Tahu, Bu. Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia menggunakan roda. Coba kalian sebutkan contoh yang menggunakan roda. Alat transportasi atau mesin yang menggunakan roda. Roda bis. Lagi? Seperti mobil, sepeda motor, itu menggunakan roda semua. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia yang membuat semua pekerjaan menjadi mudah. Nah, karena ditemukan roda, jadi kita kan bisa melakukan berpergian kemana-mana karena alat transportasi kita sudah bisa membuat semua pekerjaan menjadi mudah. Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin simental. Jalan roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan di sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa, dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi potongan melintang balok kayu. Roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya
sehingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga diganti besi hingga roda menjadi semakin kuat. Nah, seiring perkembangan zaman, roda itu yang awalnya dari balok kayu yang diguling kemudian diubah menjadi potongan kayu yang melintang. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan. Charles Goodyear tahun 1839 berhasil menciptakan ban yang terbuat dari karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan permukaan jalan. Pada tahun 1845, Thomson Dunlop kemudian menciptakan ban yang berisi udara. Nah, anak-anak, seiring perkembangan zaman, perkembangan ban atau roda itu dia semakin meningkat dari yang hanya terbuat dari balok kayu, sekarang sudah menciptakan yang berisi udara. Pada perkembangannya saat ini roda mempunyai banyak ukuran dan jenis, dan untuk saat ini kita sudah tahu kan seiring berjalannya waktu perkembangan zaman semakin maju dan roda pun semakin memiliki banyak jenis, banyak bentuk dan banyak ukuran. Dan yang terbuat dari besi, kayu, karet, atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya. Sejak penemuan roda menempuh jarak antara tempat di berbagai belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat karena pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan lebih mudah. Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan semakin sulit. Anak-anak, kita akan membahas paragraf yang ke-1. Topik permasalahan paragraf ke-1 ini adalah Bahasa gigi gagak ahaya gitu. Nah, roda merupakan salah satu penemuan terbesar dunia, mempermudah semua pekerjaan. Nah, topik permasalahan yang paragraf ke-1 ini, roda merupakan salah satu penemuan terbesar yang mempermudah semua pekerjaan. Dan paragraf kedua, deret penjelas. Awalnya roda dibuat menggunakan mesin pemintal kain. Kemudian yang kedua, peninggalan roda tertua berasal dari Mesopotamia. Perkembangan roda dimulai dari balok kayu yang digiling, kemudian berkembang menjadi potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di tengahnya. Roda kayu berjari-jari sehingga menjadi roda sempurna berbahan besi yang kuat. Nah, paragraf ketiga, deretan penjelasnya. Tahun 1839, ini Charles Goodyear berhasil membuat ban karet yang tahan goncangan dan lebih kuat di jalan. Lama corona tuh. Tahun 1945, Thomson Dunlop menciptakan ban yang berisi udara yang berkembang hingga saat ini sebagai berbagai ukuran, jenis, dan bahan sesuai dengan fungsinya. Dan paragraf keempat, kesimpulan dan penjelasan atau pendapat
pribadi penulis. Penemuan roda membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan cepat, seperti distribusi barang-barang perdagangan ke berbagai tempat yang mampu meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dunia. Nah, sekarang ini 3000 sebelum Masehi, ini alat yang digunakan, gelondongan kayu yang digulingkan untuk memindahkan barang. Dan lanjut lagi, 3000 sebelum Masehi ini sudah berubah lagi untuk ini menggunakan memintal kain. Awal roda dibuat menggunakan mesin. Awalnya dibuat menggunakan mesin pemintal kain. Terus yang ini lagi 1500 sebelum Masehi, roda kayu dengan sumbu as, dan sesudah Masehi roda kayu dengan jari-jari. Dan sampai sekarang tahun 1839 sampai sekarang ban karet sudah berisi udara. Dan nah, anak-anak di sini sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki para penemu tersebut. Coba kamu baca, Ronald. Sebutkan beberapa macam hak yang dimiliki oleh para penemu tersebut. Ini kebebasan berkarya dan mengembangkan karyanya. Ya. Terus yang ini, apakah mereka telah mendapatkan hak-haknya dengan jelas? Neni, coba kamu baca. Ya, karena kebebasan berkarya membuat mereka akhirnya menemukan sesuatu penemuan yang bermanfaat. Kan mereka berkarya, jadi karya mereka itu sangat bermanfaat bagi kita dan bagi perekonomian. Sekarang, apakah mereka telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah mereka dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Silakan yang resmi not 10, coba kamu baca. Ya, karena mereka menggunakan hak mereka untuk memberikan manfaat bagi orang banyak. Contohnya penemuan roda oleh Thomson dan Dunlop yang mempermudah pekerjaan manusia seperti distribusi barang. Nah, lanjut lagi. Ini ada hak dan tanggung jawab. Coba salah satu yang mau baca, silakan. Ada yang mau membacanya? Neni, coba kamu baca. Ini. Sampai sini. Ani adalah putri hak dan tanggung jawab. Ani adalah putra Bapak dan Ibu Yakob. Pak Yakob menyekolahkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakob memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakob juga selalu membuat bekal makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ibu dan ayahnya. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Ani Yakob sangat bangga dengan Ani. Nah, kan di sini tadi kan katanya Bapak dan Ibu Ani menyekolahkan Ani. Dan Ani
bersekolah, Ani juga sekolah dengan baik. Nah, sebutkan hak Ani dalam cerita tersebut. Jadi, hak Ani dalam cerita ini mendapatkan pendidikan, mendapatkan makanan yang sehat, dan mendapatkan perhatian dari orang tua. Nah, apakah Ani telah mendapatkan haknya dengan jelas dan berikan contohnya? Ya, karena orang tua Ani telah memberikan perhatian yang cukup untuk Ani. Contohnya tadi kan hak bersekolah, untuk mendapatkan pendidikan, mendapatkan peralatan sekolah, untuk mendukung sekolahnya, dan bekal makanan yang sehat untuk menjaga kesehatan. Jadi, Ani sudah mendapatkan haknya dari orang tuanya. Apa manfaat hak tersebut bagi Ani? Ia akan menjadi orang yang berpendidikan, sehat, sehingga ketika dewasa ia dapat mencapai cita-citanya. Nah, apakah Ani telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah ia dapatkan? Jelaskan dan berikan contohnya. Ya, karena perhatian orang tuanya tidak ia sia-siakan. Hal tersebut dicerminkan dari sikapnya, yaitu selalu mematuhi orang tua, rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas. Apa yang akan terjadi jika Ani tidak bertanggung jawab? Nah, jika Ani ini tidak bertanggung jawab, orang tuanya akan kecewa. Ani akan terangkap dalam kebodohan serta merusak masa depannya. Nah, anak-anak, di sini ada teks, silakan kalian isi. Nih, diskusikan dan tuliskan jawabanmu pada dia. Silakan kalian cari dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Ini ada hak Ani, manfaat kewajiban, dampak jika tidak bertanggung jawab pada kewajiban. Silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit. Di sini ada 3 soal. Ini dampak jika tidak bertanggung jawab. Dampak jika bertanggung jawab pada kewajiban. Seandainya kalian ini sekolah, dampak baiknya apa buat kalian? Kalian mengerjakan tanggung jawab kalian dengan baik. Dan ada manfaat kewajiban. Yang ketiga ada dampak jika tidak bertanggung jawab. Silakan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau sudah selesai nanti, silakan kalian foto, kirim di WA Ibu, atau kita bahas sama-sama di sini nanti.
yang Redmi Netno nih nama aslinya siapa? Apa? Hidupin nanonya. Nggak kedengaran. Tasya, Bu. Siapa? Tasya. Ada yang sudah selesai? Wow. Sendiri, boleh ber ada tadi. Keluar sebentar katanya.